Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian khusus, kajian spesial bulan Ramadan, yaitu menyampaikan ayat-ayat yang penting-penting untuk segera diketahui oleh para jamaah sekalian, dengan melewati ayat-ayat yang isinya tentang cerita-cerita. Cerita-cerita itu kita lewati saja, kita ambil ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang harus segera diketahui sebelum kita semua pada mati. Kalau sudah terlanjur mati, sudah tidak bisa beramal lagi. Saudara sekalian, kemarin sudah disampaikan ayat yang ke-167 ya, yang menerangkan tentang 166 dan 167. Itu ayat yang penting yang harus kita ketahui, bahwa di antara manusia ini ada manusia yang mencintai selain Allah dan menyamakan dengan mencintai Allah. Itu tidak boleh terjadi pada kita yang mengaku beriman. Kita sebagai orang yang beriman harus belajar. Sekali lagi belajar. Kita semua ini masih belajar menjadi orang yang beriman. Pengumumannya lulus atau tidaknya nanti kalau mau mati. Ada pengumumannya nanti. Malaikat yang datang mencabut nyawa kita berpakaian putih-putih atau berpakaian hitam-hitam. Kalau yang datang kita malaikat yang berpakaian putih-putih, itu tanda kita lulus ujian. Kalau yang datang malaikat hitam-hitam, waduh, naudzubillah min syarri dzalik. Itu tanda sekolah kita, belajar kita, pembelajaran kita tidak lulus. Itu makanya para ulama zaman dulu itu takut sekali dengan yang namanya kematian. Takut kalau mereka dicabut di saat amalannya belum cukup untuk masuk surga. Tapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Harus berprasangka baik. Ya. Itu. Nah, untuk itu maka kita harus memahami ayat-ayat Al-Qur'an ini, termasuk ayat yang kemarin disampaikan bahwa di antara manusia ada yang mencintai Allah, mencintai selain Allah, ya. Sama dengan mencintai Allah atau bahkan melebihi cintanya kepada selain Allah daripada cinta kepada Allah. Itu nanti akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam syadidul azab, azab yang sangat dahsyat, yaitu azab neraka. Walaupun orangnya sudah syahadat, walaupun orangnya sholat, walaupun orangnya puasa Ramadan, walaupun orang yang sudah haji sekalipun, enggak peduli. Nanti kita akan temu hadisnya yang mengerikan. Wa in shoma wa in shalla, kata Nabi. Walaupun dia puasa, walaupun dia sudah sholat, tetap masuk neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Ngeri, Pak, itu. Makanya kita harus betul-betul ya, betul-betul berusaha, belajar terus. Menjaga diri kita, jangan sampai kita ini salah langkah, jangan sampai kita ini salah memilih dalam hidup ini. Karena hidup memang pilihan.
Mau memilih jadi orang beriman atau jadi orang tidak beriman itu terserah kita sendiri. Nah, kita meminta kepada Allah supaya dipilihkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, ya. Nanti orang-orang yang menyembah, orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sekutu, sebagai sesembahan, sebagai orang yang dicintai, seperti orang beriman mencintai Allah, atau mereka menyamakan cintanya kepada selain Allah dengan cinta kepada Allah, itu orang-orang seperti itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, ya. Nih, walau yaral ladzina zalamu, mereka itu orang-orang yang zalim itu. Orang yang zalim itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sama saja itu. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya menempatkan Allah itu di atas segala-galanya. Allah itu dicintai yang paling besar cintanya kepada Allah. Tapi ini orang ini enggak, dia mencintai selain Allah, menyamakan dengan cintanya kepada Allah, atau bahkan lebih mencintai orang atau mencintai selain Allah daripada mencintai Allah. Ini zalim ini. Karena zalim, kalau dia tidak bertobat sampai matinya bisa masuk ke dalam syadidul azab. Nah, sementara di antara manusia ini tadi yang mengambil selain Allah sebagai tandingannya, seharusnya yang dia taati itu adalah Allah, tapi dia taat kepada yang selain Allah. Kepada Allah dia enggak taat, dipanggil ke masjid suruh sholat dia enggak sholat. Tapi dipanggil oleh selain Allah untuk kemana saja, ikut kemana saja dia ngikut. Ayo kita pergi kemana? Ke hutan, ngapain? Berburu, ikut. Nanti berburu, sholatnya juga gak karuan itu. Di mana sholatnya itu? Nah, di hutan cari air susah misalnya kayak gitu, ya. Jadi hati-hati, kita ini nomor satu diajari oleh Allah dalam ayat yang Masya Allah, kemarin ketika saya mendengar rekaman saya sedih, kecewa juga. Astagfirullah, aku salah membaca ayat itu. Kalau rekamanku itu didengar oleh para kiai, para ustadz, para mubaligh, bisa dibully aku, ya. Kemarin ini loh, ayat yang kemarin saya sampaikan ini loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi orang-orang yang cinta kepada selain Allah melebihi cinta mereka, orang-orang yang mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, itu disebut oleh Allah sebagai kaum yang fasik. Orang yang fasik atau kaum yang fasik adalah kaum atau orang yang keluar dari ketaatan. Al-fasiku, orang fasik, yaitu kharaja anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan. Dia di saat tidak taat, itu dia fasik. Di saat dia taat, dia beriman. Itu, ya. Jadi hati-hati, kita jangan sampai mencintai nenek moyang kita, bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, suami atau istri kita, atau kerabat-kerabat kita, atau konco-konco kita, separtai, seormas, ya, se-RT, sebangsa, setanah air, ya. Nah, atau mencintai harta benda yang ditumpuk-tumpuk, yang dicari dan ditumpuk-tumpuk, atau cinta kepada harta dagangan, harta bisnis
yang takut kerugiannya, yang takut bangkrutnya, atau cinta kepada tempat-tempat tinggal kita, rumah-rumah tinggal kita yang kita menyukainya. Kalau itu semuanya ahabba ilaikum, lebih tersukai, lebih tercintai kepada kalian, minallahi, daripada kepada Allah, daripada cinta kalian kepada Allah wa rasulihi, dan cinta kalian kepada rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah akan mendatangkan siksanya kepada orang itu. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang seperti itu. Orang yang cinta kepada selain Allah, melebihi cinta kepada Allah, tidak akan dapat petunjuk dia. Pasti akan salah-salah jalan dia. Hidupnya akan salah, keliru, pilihannya salah. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah yang kemarin kita mempelajari surat Al-Baqarah ayat 165 ya, kita lompat ke ayat surat Al-Baqarah ini ayat 165 yang sudah kita baca kemarin ya, kemudian 166, 167 ya. Jadi orang-orang yang mengambil selain Allah, dia cinta kepada selain Allah, membela seseorang melebihi membela kepada Allah, nanti mereka akan menyesal di hari kiamat. Lalu mereka akan mengutuk orang-orang yang mereka cintai, sesuatu yang mereka cintai selain Allah, atau seseorang yang mereka cintai selain Allah, tapi mereka tidak bisa apa-apa karena mereka tidak bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini ayat terakhir kemarin. Sekarang kita ganti permasalahan. Ayat berikutnya ini adalah ayat yang berbicara tentang perintah Allah untuk makan. Jadi makan itu termasuk ibadah, Pak, Bu. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya haji atau umroh atau baca Al-Quran, baca sholawat, ya, zikir, wirid. Bukan hanya itu ibadah mahdoh namanya. Ada yang lain yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang khusus yang sudah ditentukan tata caranya, tidak boleh dikarang-karang. Sholat itu caranya ya begitu, puasa caranya begitu, nggak boleh dikarang-karang. Ya, haji umroh caranya begitu, nggak boleh dirubah-rubah. Katanya ada rencana itu ngurusi jemaah haji ini ruwet, kita pindah aja kiblatnya di Indonesia. Ka'bahnya pindah di sana, kita haji di Indonesia aja, bikin kiblat-kiblatan gitu. Ngawur aja itu. Ada wacana kayak gitu kan? Dulu sempat muncul itu. Itu artinya orang itu nggak paham itu agama, nggak paham pada agama. Agama yang ibadah yang mahdoh, ibadah yang khusus itu nggak boleh kita rubah-rubah. Ada lagi ibadah yang lain yaitu ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak khusus, artinya yang umum sifatnya. Termasuk di sini adalah makan, minum, tata cara makan, tata cara minum, tata cara berpakaian. Itu di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan rincinya, nggak ada. Ya, makan ya Nabi Allah cuma suruh makan. Ini kita lihat ayatnya 168, ayatnya nomor 168 dari surah Al-Baqarah. Ya, yang berhubungan dengan ayat berikutnya 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perhatikan, yang dipanggil oleh Allah itu manusia.
Bukan wahai orang Islam, wahai muslimin, wahai orang beriman. Enggak, yang dipanggil manusia ini. Jadi siapapun yang namanya manusia, mau dia muslim, mau dia non muslim, semuanya dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu makanlah kalian. Fi'il amr lil jam'i, fi'il amr untuk jamak. Ya, kulu makanlah kalian, jamaknya ada di huruf wawu ini. Kalau pada satu orang kul itu aja, tapi pakai kaf, bukan pakai kof. Makanya kalau baca Quran, qul huwallahu ahad, qul pakai kof, bukan pakai kaf, bukan kul itu makanlah. Kalau qul itu berkatalah, ucapkanlah, begitu, katakanlah. Jadi nggak boleh salah kalau baca Al-Quran, makhrajnya nggak boleh keliru. Kulu makanlah kalian mimma dari apa saja yang fil ardi di bumi, yang halalan makanlah kalian yang halal, thayyiban yang baik, gitu. Wala dan janganlah tabi'u dalam persoalan makan ini kalian jangan mengikuti khutuwati syaitan, khutuwati langkah-langkah asyaitani setan. Khutuwat jamak dari khutwatun. Kalau satu khutwatun, satu langkah. Kalau banyak khutwatun, khutwat. Ya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu sesungguhnya dia siapa? Asyaitan ini. Jadi ini domir ha ini kembalinya kepada syaitan. Innahu sesungguhnya dia yaitu setan itu adalah lakum bagi kalian adum mubin. Ya. Setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang benar-benar, musuh yang nyata benar. Setan itu musuh, jangan kita jadikan teman. Terus berikutnya, innama sesungguhnya tiada lain ya'murukum dia setan itu selalu menyuruh kalian bisu'i dengan sesuatu yang jelek. Asu itu sesuatu yang jelek. Wal fahsya dan perbuatan yang keji. Al fahsya nanti diterangkan dalam tafsir. Wa'an dan bahwa janganlah, dan bahwa setan itu takulu, ya. Wa'an di sini maksudnya wa alla takulu. Wa'an dan bahwasanya janganlah kalian takulu mengikuti langkah setan, yaitu yang selalu menyuruh kepada yang jelek dan selalu menyuruh kalian berbuat keji, termasuk berzina di dalamnya. Dan yang ketiga, bahwasanya setan itu menyuruh kalian supaya takulu kalian mengatakan Allah terhadap Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, ma apa yang la tidak ta'lamuna kalian mengetahui. Nah, sudah lihat di Al-Quran di halaman berapa nih Pak Qayyim? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini terjemah Al-Quran Kementerian Agama RI. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah. Tuh gitu aja terjemahannya. Mimma fil ardi dari makanan yang ada di bumi. Di bumi taruh di belakang sini. Halalan thayyiba, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Halalan thayyiban, yang halal yang baik. Yang fil ardi, ya.
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kalian dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Wala tattakhidhu syaitan wala tattakhidhu apa belakangnya? Tattabi'u wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi dalam soal makan saja Allah mengingatkan, setan itu masuk loh mengganggu kamu di waktu kamu makan. Bagaimana cara setan mengganggu? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu lagi makan, itu setan datang ke situ loh, hati-hati. Ya, dia akan mengganggu kamu sehingga kamu asik ngobrol-ngobrol sama orang temannya sebelahnya, tiba-tiba adzan maghrib, terus waktu buka puasa makan karena asik ngobrol kan, makan ini nggak pakai bismillah. Diajak ngobrol sama setan, diganggu setan. Atau lupa baca bismillah, ya, atau lupa mendoakan orang yang memberi makan puasa. Nah, setiap kali kita mau makan, masing-masing seharusnya, bukan satu orang, masing-masing mengucapkan aftara indakumus shaimun. Sebelum kita makan buka puasa itu kan makanan yang kita makan ini dikasih sama yang orang yang ngasih sedekah untuk buka puasa. Kita mengucapkan aftara indakumus shaimun, telah berbuka puasa di hadapan kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abror, wa akala dan telah makan. Ya, wa akala dan telah makan. Kalau kita lupa dibaca sebelum buka, boleh sesudah buka. Wa akala dan telah memakan, ya, ta'amakum makanan kalian al abror, orang-orang yang baik-baik. Jadi makanan kita itu mestinya dimakan oleh orang yang baik. Orang yang jahat nggak usah kasih makan. Ya aja dia. Dikasih makan boleh, tapi kita nasihati, kamu jangan jahat lagi. Kalau kamu nggak jahat, nanti saya kasih makan terus tiap hari kamu. Tapi kalau kamu jahat, aku nggak mau ngasih makan orang jahat. Tuh ya. Wa akala ta'amakumul abror, dan telah memakan makanan kalian orang yang baik-baik. Karena orang yang sedang puasa itu orang yang baik itu. Walaupun nanti di luar puasa dia nyuri lagi, nyopet lagi misalnya. Ketika dia sedang puasa, dia orang baik itu. Pelacur-pelacur yang dulu di sini ada di PAL 12 itu konon kalau Ramadan mereka puasa juga itu. Ceritanya. Tarawih juga. Jadi di saat mereka puasa, tarawih itu perempuan-perempuan baik-baik itu. Tapi ketika selesai puasa, selesai Ramadan, mereka kembali jadi orang yang enggak baik lagi. Ya begitulah manusia, kadang baik, kadang enggak baik, kadang baik, kadang enggak baik. Sampai akhirnya nanti di waktu mati gimana keadaannya? Pas dia sedang baik kah atau pas sedang tidak baik terus mati? Nah, itu yang kita takuti. Nauzubillah misalnya tadi. Jadi apa tadi? Setan itu masuk ketika kita sedang makan. Sehingga kadang-kadang kita makan itu makanan itu bersisa. Padahal Rasulullah SAW mengajari kalau kamu makan jangan sampai ada sisa, habiskan. Kecuali yang tidak bisa kamu makan, sisanya tulang. Aku nggak bisa makan tulang, gigit malah gigiku yang putus nanti. Ya memang tulang nggak usah dimakan. Cabai yang bisa membahayakan kamu nggak usah dimakan. Kan ayat Qur'annya bilang ini, ya ayyuhan nas. Nah kita lihat sekarang tafsirnya. Ini ayat 168. Nih, ya, tuh ngantuk itu juga setan itu. Nah, itu setan yang suruh ngantuk. Ngantuk aja kamu, ngantuk. Makanya Nabi bilang kalau lagi di masjid, lagi khutbah Jumat atau lagi ngaji, ngantuk keluar sebentar, izin mau berwudu. Itu ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kalian dari apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik. Kalau dulu waktu saya ngaji ayat ini kepada guru kami menjelaskan, ini loh perintah Allah kepada manusia supaya makan makanan yang halal, yang baik. Ya. Ada 2 syaratnya makanan yang harus dimakan. Halalnya bagaimana? Diterangkan dalam uraian kitab tafsir yang
membahas masalah hukum. Itu kitab tafsir Al-Qurtubi yang paling lengkap. Kalau kitab tafsir Al-Baghawi kurang lengkap masalah hukumnya. Ya. Jadi makna ayat saja yang agak bagus di kitab ini. Ya, jadi yang halal itu maksudnya yang halal zatnya itu halal, memang diperbolehkan oleh Islam untuk dimakan, bukan daging babi dan yang lain-lain ya. Terus yang kedua yang halal cara mendapatkannya. Makanannya halal, daging kambing atau daging sapi atau ayam goreng. Tapi saudara peroleh dengan cara mencuri. Uangnya yang untuk membeli itu dari hasil curian. Itu tidak halal. Ya, tidak halal yang secara ghairu dzatihi, selain zatnya. Jadi harus yang halal, makanannya itu, zatnya itu juga halal, dan cara memperolehnya makanan itu pun harus dengan cara yang halal, dengan bekerja atau karena dikasih orang, dikasih buka puasa. Nah gitu. Nah yang ngasih buka puasa ketika dia mengeluarkan uang untuk berbuka puasa oleh Rasulullah SAW, nanti dalam hadis di bawahnya diperintahkan supaya membeli makanannya dengan uang yang halal. Jangan uang hasil korupsi dipakai untuk ngasih buka bersama, jangan. Ya. Yang makan nggak apa-apa karena dia nggak tahu itu hasil korupsi. Tapi yang menyerahkan uangnya untuk makan buka bersama padahal itu uang hasil korupsi, dia tidak dapat pahala dia. Ya, sudah kembali ke sini ya. Makanan yang halal yaitu yang baik, seperti kambing thayyiban yang baik. Daging kambing itu halal. Tapi kalau sampean tidak tahan makan daging kambing, itu tidak thayyib. Jadi jangan dimakan. Dulu guru kami mengajarinya begitu. Halalan itu yang halal, thayyiban itu yang baik untuk tubuh kamu. Kalau kamu makan makanan itu kemudian kamu pusing, kepalanya sakit, ya jangan kamu makan. Itu halal tapi tidak thayyib. Yang Allah perintahkan makan yang halal, yang thayyib. Halalan thayyiban. Tapi bukan itu ayam apa itu? Ada merek makanan apa? Restoran itu yang halalan thayyiban. Bukan itu. Bukan itu saja maksudnya. Ya. Tapi semua makanan yang halal dan yang baik untuk tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, ini di sini dalam tafsir diterangkan ini Pak, Bu. Ini ayat 168 ini. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang baik yang ada di bumi ini, yang halal yang baik. Kata para ulama, nazalat ayat ini turun fima tentang apa yang haramu. Mereka orang-orang Mekah dulu pernah mengharamkan ala anfusihim terhadap diri-diri mereka. Jadi ada beberapa makanan yang biasa dimakan oleh orang Mekah, oleh tokoh-tokoh Mekah ini, kita tidak boleh makan makanan ini. Disebut ada macam-macam tuh, ada saibah dan sebagainya itu. Dalam surah Al-Maidah diterangkan dengan lengkap. Kita nggak boleh makan ini, ya, ini haram. Itu yang mengharamkan mereka. Turun ayat ini. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal yang baik. Apa yang halal? Fal halalu, maka yang namanya yang halal adalah ma ahallallah, apa yang telah menghalalkannya asyar'u, syariatnya Allah. Thayyiban, selain halal juga thayyiban, yang baik. Semua makanan yang Allah, semua makanan yang Allah halalkan itu pasti thayyib, ya. Berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa khutuwatus syaitan, yang dimaksud langkah-langkah setan adalah apa? Asaruhu, jejak-jejaknya setan. Jadi perbuatan setan. Setan itu menyuruh kita makan terus, makan sampai kenyang terus. Sementara Rasulullah SAW mengajar kita makan jangan terlalu kenyang, jangan sampai kekenyangan. Nabi sendiri ngajari kita, perut kita itu diisi makanan itu dibagi 3, yang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiganya dikosongkan untuk udara. Nah itu tidak penuh. Nah, kita makan kadang-kadang kan saking enaknya lauknya Pak, lupa daratan. Lupa kalau kita di daratan Pak.
Jadinya makanya dipol-polkan gitu, banyak-banyakkan. Nah itu sudah menyalahi sunnah. Tidak berdosa, itu hukumnya makruh, bukan haram, makruh. Ya, kembali ke sini. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, yaitu bayin, musuh yang nyata, al-adawati, permusuhannya. Setan sebenarnya musuh kita, tapi dia datang kepada kita seolah-olah seperti teman kita, sahabat kita atau penasihat kita. Padahal dia setan sebetulnya, musuh itu. Lalu kata Allah tentang setan ini, innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya setan itu dia selalu menyuruh kepada kalian dengan perbuatan yang jelek. Asu ai yaitu al-ismi, bisu ai bil ismi. Setan itu selalu menyuruh kalian dengan perbuatan yang mengandung dosa. Disuruh ngaji, saya bilang, enggak usah ngaji, enak tidur itu enak. Ya, kamu ngaji kan sudah sering, sekali-sekali lah, enggak usah ngaji. Tidur aja. Ditiup-tiup mata kita sama setan supaya pejam. Itu setan itu masuk, Pak. Di masjid ini pun ada setannya, Pak. Yaitu pada orang yang sedang ngantuk itu. Itu setannya ada di dia itu. Suruh dia pejam aja, pejam. Enak, pejam. Ya. Masya Allah. Ya, setan itu selalu menyuruh kalian dengan perbuatan yang buruk, yaitu perbuatan yang jelek, yang berdosa, wal fahsya'i, dan setan itu selalu menyuruh kalian dengan perbuatan yang fahsya. Atau apa itu al fahsya? Menurut ahli tafsir, al fahsya itu al ma'asi, semua perbuatan maksiat. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala As-Suddi, ahli tafsir As-Suddi mengatakan bukan hanya al-ma'asi, hiya zina. Yang dimaksud dengan ahfasa itu adalah perbuatan zina. Orang beriman harus menjauhi perbuatan zina karena itu adalah perbuatan perintah setan. Nah, bagi kita yang pernah berzina dan tidak diketahui oleh orang lain, kita harus minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Ya Allah, ampunlah hamba, ya Allah. Hamba dulu langganan PAL 12, ya Allah. Hamba dulu banyak berzina, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Hamba bertobat, ya Allah. Hamba bertobat. Allah akan terima tobatnya. Dan gak usah dicerita-ceritakan. Sampai kadang-kadang malah cerita-cerita. Ya, jangan diceritakan. Itu rahasia pribadi sampean. Dimintakan ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Karena kalau ketahuan dirajam sampean. Kalau yang berlaku di negara ini hukum rajam. Untungnya dalam tanda petik, untungnya negara ini tidak berdasarkan syariat Islam, sehingga sampean berzina atau orang banyak berzina yang enggak diapa-apain. Sampai pengadilan pun enggak bisa memproses. Lah kenapa? Lah mau sama mau. Lah gimana? Mau sama mau bebas, enggak bisa di penjara. Sampai yang vonis yang terakhir kepada siapa itu, orang namanya Heri apa siapa itu, yang mengumpuli santri-santrinya itu, berapa belas santriwatinya itu dikumpuli, itu diancam hukuman mati oleh jaksa, tapi diputus hukuman seumur hidup. Lalu naik banding malah dijatuhi hukuman mati vonisnya. Nah, yang satu, seorang dosen di satu perguruan tinggi melecehkan mahasiswinya yang dia bimbing, di sidang dibebaskan sama hakim. Kenapa? Sama-sama mau. Nah, itu kalau di dunia, hukum di dunia itu kayak begitu itu. Ya. Nah, yang ketiga, kata ahli tafsir yang lain, ya setan itu menyuruh kalian dengan apa? Bisu iwal fahsya. Al fahsya itu kemaksiatan, perbuatan maksiat, kemudian perbuatan zina masuk situ. Kemudian yang ketiga, al-bukhlu, bakhil, medit. Jadi setan itu menyuruh kalian supaya medit. Jangan kasih orang, habis nanti duitmu, simpan. Itu setan itu menyuruh kita begitu. Setiap kali kita mau sedekah diganggu oleh setan. Jangan dihabisin, nanti kamu makan apa? Kalau kamu kasihkan orang semua, habis nanti kamu. Padahal Allah menjanjikan, ya, Allah tuh menjanjikan kepada orang yang infak akan diganti oleh Allah.
Tuh. Terus yang ketiga, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan bahwa setan itu selalu menyuruh kalian untuk mengatakan kepada Allah, terhadap Allah, apa yang kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud alat ini adalah tahrimul harsi wal an'am, perbuatan orang Mekah dulu yang mengharamkan sesuatu jenis tumbuh-tumbuhan atau sayuran dan binatang ternak. Ya, binatang ternak ada yang mereka haramkan. Itu jenis-jenis binatang ternak tertentu yang mereka haramkan. Padahal Islam, Allah melalui ajaran Islam ini menghalalkan binatang-binatang ternak itu. Oleh orang Mekah diharamkan. Nah, turun ayat ini. Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Menurut Allah halal kok kamu bilang haram. Nanti menurut Allah haram kamu malah halalkan. Jangan, ya. Terus yang berikutnya ayat 170, insya Allah besok pagi kita bicarakan, ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya, ya Allah. Berilah kami semua kesehatan dan kekuatan, ya Allah, agar dapat beribadah kepada Engkau, dapat beribadah kepada Paduka, dan dapat menyelesaikan perintah Engkau puasa Ramadan. Lindungilah kami dari segala macam penyakit, atau sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh kita, atau yang bisa menyerang tubuh kami, tubuh kami, ya Allah, yang bisa menyerang otak dan saraf-saraf kami, kedua mata kami, telinga, hidung, tenggorokan, dan sinus atau konka kami. Penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada gigi, gusi, dan mulut kami. Penyakit-penyakit yang bisa menyerang saluran cerna kami, lambung kami, usus 12 jari kami, usus kecil kami, usus besar kami, sigmoid kami, rektum kami, dan anus kami. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit ambeien kami, dan lindungilah kami dari karsinoma rekti, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang pada saluran kencing kami, pada kedua ginjal kami, pada saluran kencing kami, pada kandung kencing kami, pada prostat kami, dan semua penyakit yang ada di dalam saluran kencing, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada jantung dan pembuluh darah kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kulit-kulit kami, tulang-tulang kami, otot-otot kami, dan darah-darah kami. Dan sembuhkanlah semua penyakit yang ada pada manusia ini, ya Allah. Berilah kami semua rezeki yang luas dan halal, yang barokah, yang mendatangkan kebaikan untuk kami di akhirat nanti, ya Allah. Berilah pula petunjuk kepada istri dan suami-suami kami, kepada anak cucu kami, dan jauhkanlah mereka dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat dalam segala urusan mereka. Dan baik dalam urusan rezeki mereka, urusan sekolah, urusan jodoh mereka, urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan pekerjaan mereka, dan urusan rumah tangga mereka, ya Allah. Berilah kami semuanya istiqomah dalam kebaikan, ya Allah, kesabaran dalam menuntut ilmu, ya Allah, dan berilah kami semua husnul khatimah dan pahala syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.